Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ceramah saya ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Tapi pertanyaan ini nggak usah dijawab, tapi silakan Bapak Ibu jawab di dalam hatinya masing-masing. Ibu yang cantik-cantik, yang soleha, penghuni surga, wanita yang rindukan surga. Ibu, ada ndak kira-kira ibu di tempat ini atau di jamaah masjid ini yang tidak ibu sukai? Jangan dijawab ibu, ndak boleh dijawab tadi. Tadi udah janji karena melanggar kode etik jurnalistik. Pak. Yang kedua, Pak dan Ibu, ada ndak kira-kira di antara jamaah kita nih, di RW kita nih, ini RW berapa nih Pak? RW? Di RW 4 nih RT? Di RT 5 atau di RT tempat kita sampai sekarang ibu dan bapak tidak bertegur sapa? Ada ndak kira-kira? Nggak usah dijawab, tadi saya bilang banyak masih jawab. Tapi silakan dijawab dalam hati. Maksudnya Pak Ustadz, yang ketiga ibu, bapakku, ada ndak kira-kira di tempat kita ini Pak, orang yang kita dengkihi? Dengki kita melihat saudara kita tuh, dengki kita melihat saudari kita tuh. Ada ndak kira-kira ibu? Kita ndak suka nengok dia. Kalau dia datang kita buang muka. Kalau di kampung kami namanya seperti itu Pak, buang muka tuh ketika saudara kita menengok kita, kita buang muka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu namanya kalau di kampung kami Pak, itu nama salam monyet itu. Buang muka namanya. Kalau ada yang seperti ini Bapak, sudah ndak bertegur sapa. Berapa lama Pak Ustadz? Sudah hampir 1 tahun. Berapa lama Pak Ustadz? Sudah hampir 2 tahun. Yang kedua, ada dengki ibu, dendam dalam hati kita ibu. Kita tidak suka melihat saudara kita ibu. Ini adalah golongan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maksudnya Pak Ustadz, maka inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maksudnya Bapak Ibu, hebat sholat ibu 5 waktu sehari semalam datang ke Masjid Al-Falah untuk sholat. Hebat takbirnya ibu, Allahu Akbar, khusyuk sholatnya. Tahajudnya jangan ibu tanya sampai bengkak kakinya. Yang kedua Pak Ustadz, sedekahnya jangan ibu tanya, jangan bapak tanya. Sedekahnya setiap hari dia berimpak, apalagi impak subuh. Sholat duhanya jangan ibu tanya, hebat duhanya. Sekali dalam setahun tuh ibu, dia bolak-balik ke Makkah 3 kali umroh dalam setahun tuh. Hebat umrohnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, dia masih memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya. Sampai pada hari ini bapakku, ibuku, dia belum bertegur sapa dengan tetangganya. Tidak ada gunanya amal yang seperti ini bapakku. Hebat kita sholat, hebat tahajud kita, hebat zakat kita, hebat sedekah kita, hebat baca Al-Quran kita. Ternyata dengan tetangga, dengan jiran tetangga, dengan saudaranya, dengan satu majelisnya, dengan satu jamaahnya tidak akur sampai sekarang. Haram surga itu untuk dia Bapak Ibu. Maksudnya Pak Ustaz, maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya itu Bapak Ibu kalau kita masih membutuhkan tali silaturahmi sampai sekarang nih. Jadi suatu ketika itu Bapak Ibu,
Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang tidak masuk surga itu? Apakah dia yang tidak masuk surga itu orang pemabuk, orang yang suka minum khamar?" Kata Nabi, tidak. Orang yang tidak masuk surga itu adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bapak ibuku, mungkin di antara kita ini kakak beradik hendak angkur sampai sekarang. Sudah berapa Pak Ustaz? Sudah berapa lama Pak Ustaz? Sudah hampir 1 tahun Pak Ustaz. Tidak bertegur sapa dengan tetangga, tidak bertegur sapa dengan saudara kandung, tidak bertegur sapa dengan abang, tidak bertegur sapa dengan adik, tidak bertegur sapa dengan kakak. Oleh karena itu ibu, sambung kembali tali silaturahmi itu. Jadi perintah menyambung tali silaturahmi ini bagi yang sudah memutuskan. Ibu, bapak, ibaratkan dia tali itu kan kalau sudah putus, renggang dia tali itu. Supaya dia kokoh, tali itu harus disambung kembali dia, supaya dia menyatu begini, supaya dia menyatu. Lalu Pak Ustadz, bagaimana kalau kami ini, saya sudah lama Pak Ustadz tidak bertegur sapa dengan tetangga saya tuh, tidak bertegur sapa dengan tetangga saya sampai hari ini Pak Ustadz. Lalu bagaimana caranya nih Pak Ustadz? Caranya ibu, sambung kembali tali silaturahmi itu. Bagaimana caranya ibu? Nanti malam ibu dan bapakku renungkan kira-kira siapa orang yang kita dengkihi di sini. Ada enggak kira-kira orang yang kita dengki di sini? Iri kita nengok dia, dengki kita melihat dia. Yang kedua, kita tidak suka nengok dia. Yang selanjutnya Pak Ustadz, ada enggak kira-kira di RT ini, di RW ini, orang yang sudah lama kita tak bertegur sapa dengan dia? Buat agendanya ibu, buat catatannya di situ. Contoh ibu ya, itu di RC 1 ada 10 orang pemusuh kita. Buat namanya ibu, tahu buat nama lah. Di RT 1 10 orang. Di RT 2 itu ada 5 orang tuh. Oh, di RT 3 ada 15 orang. Sudah lama tak bertegur sapa. Banyak kali musuhnya ibu. Banyak kali musuhnya. Tapi ibu jangan tanya sholat dan ibadahnya hebat. Kalau begitu ibu bapak datangi rumahnya, sambung kembali tali silaturahmi itu. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Dengan bersedekah. Ibu dan bapak bawa beras 10 kilo. Ini contoh nih Bapak Ibu. Lalu kita berkunjung bersilaturahmi kepada orang yang tak kita sukai, kepada orang yang kita dengkihi, kepada orang yang sudah lama kita tak bertegur sapa. Ulurkan tangan itu ibu, ulurkan tangan itu bapak, rendahkan hatimu, jangan engkau angkuhkan dan tunjukkan kesombonganmu lagi. Kalau ingin amalmu diterima oleh Allah, kalau ingin solatmu diterima oleh Allah, kalau ingin puasamu diterima oleh Allah, kalau ingin sedekahmu diterima oleh Allah, kalau ingin amalmu itu naik ke langit, lalu dibuka kembali pintu itu setelah ada kata maaf, berjabatan tangan ibu sambil ucapkan kata maaf. Lalu kata Nabi Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadisnya, apabila 2 orang muslim itu berselisih Pak, apabila 2 orang muslim itu berselisih ibu, lalu mereka berjabatan tangan mengucapkan salam, lalu mereka berpelukan ibu minta maaf, maka Allah akan mengampunkan dosa mereka berdua. Kalau kata Nabi, walaupun dosa mereka itu ibu sebanyak pasir dan buih di lautan, Allah akan maafkan dosa mereka berdua. Bagaimana? Seperti daun yang sudah kering, yang gugur dari pohonnya Bapak Ibu. Begitulah Allah memaafkan dosa orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di situ kembali Pak, setelah kita minta maaf, saling bermaafan, alhamdulillah ibu, dibuka oleh Allah pintu maaf tuh. Terbukalah kembali amal kita.
diterima oleh Allah sedekah kita, diterima oleh Allah puasa kita, diterima oleh Allah zakat kita, diterima oleh Allah haji kita, diterima oleh Allah umroh kita. Kenapa Pak Ustadz? Karena sudah berjabatan tangan dan saling bermaafan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini Pak, perlu kita perhatikan, tak hanya hubungan kita kepada Allah yang disebutkan dengan hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah itu Pak Ustadz, salat, zakat, puasa, terus apa lagi Pak Ustadz? Haji, umrah, apa lagi Pak Ustadz? Infak, sedekah, itu hubungan kita kepada Allah. Lalu Pak Ustadz, jaga yang di bawah nih, yang disebutkan dengan hubungan kita hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Kenapa Pak Ustadz? Baik hubungan kita sama tetangga ibu, baik hubungan kita kakak beradik ibu, baik hubungan kita adik akur dengan kakaknya, kakaknya akur dengan abangnya, tetangga akur dengan tetangganya yang lain, pengurus masjid bersatu Bapak Ibu untuk membangun masjid ini, tidak ada pun sedikit benci dalam hatinya, tak ada sedikit dengki dalam hatinya. Itulah yang disebutkan dengan menjalin silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semua, apalagi ini Bapak Ibu bulan puasa, tak lama lagi kita akan kembali ke Idul Fitri. Idul Fitri, id artinya kembali, fitri suci. Bagaimana itu puasa suci itu? Itulah di bulan Syawal itu Ibu, bermaaf-maafan kita, bermaaf-maafan, silaturahmi, saling mengunjungi, lalu ucapkanlah kata maaf itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu, mana tahu di sini ada tali yang renggang, jalin kembali. Mana tahu mungkin Bapak Ibu di antara jamaah kita ini ada silaturahmi yang sudah lama putus Pak Ustadz, sudah 2 tahun. Sambung kembali Bapak Ibu. Jangan buat kesombonganmu, jangan buat keangkuhanmu. Pak Ustadz, bukan saya yang bersalah, tapi dia yang memulai Pak Ustadz. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bukan siapa yang memulai, bukan siapa yang bersalah, akan tetapi kita ingin sama-sama saling bermaafan Pak Ustadz. Kenapa? Aku ingin ibadah puasa saya diterima Pak Ustadz, aku ingin zakat saya diterima Pak Ustadz, aku ingin ibadah sholat saya diterima Pak Ustadz. Sambung kembali tali silaturahmi itu Ibu. Tidak ada gunanya amal kita kalau kita masih punya musuh di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itulah yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu